Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hati-hati di jalan ya sayang, jangan lupa kabari kalau sudah sampai di Bandung. Ujar Rendra sambil mengecup keningku di ambang pintu rumah. Senyumnya tampak begitu tulus, begitu hangat. Persis seperti sosok suami sempurna yang telah mendampingiku selama 5 tahun terakhir. Iya mas, aku mungkin akan sangat sibuk sampai malam. Jadi kalau aku tidak balas pesan, jangan khawatir ya, jawabku. Membalas senyumnya dengan kepalsuan yang sama rapihnya. Aku menarik koper perakku menuju taksi yang sudah menunggu di depan pagar. Di dalam taksi, aku tidak menuju stasiun atau bandara. Aku turun di sebuah mall yang berjarak 3 kilometer dari rumah. Lalu menghabiskan waktu selama 4 jam di sana. Hanya untuk duduk diam, menatap jam tangan dengan perasaan was-was. Kecurigaanku bukan tanpa alasan. Sudah sebulan ini Rendra sering bicara sendiri di telepon dengan suara yang sangat rendah di balkon rumah. Dan ia mulai sering pulang dengan aroma tanah yang basah, serta bau minyak tanah yang menyengat dari pakaiannya. Ia bilang itu dari proyek konstruksi yang sedang ia awasi. Tapi instingku mengatakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rendra terlalu bersih, terlalu tenang untuk seseorang yang tagihan kartu kreditnya membengkak tanpa ada barang baru yang masuk ke rumah. Pukul 7 malam, saat langit mulai menggelap dan hujan gerimis mulai membasahi aspal, aku kembali ke rumah kami secara diam-diam. Aku turun 2 blok dari rumah agar suara mesin kendaraan tidak menarik perhatian, lalu berjalan kaki menembus keremangan. Aku masuk melalui pintu dapur, menggunakan kunci cadangan yang selalu kusembunyikan di dalam pot bunga plastik yang sudah mati. Rumah itu sunyi senyap. Bau pembersih lantai yang tajam menyambutku. Aku melepas sepatu, memegang kaus kaki agar langkahku tidak bersuara di atas lantai marmer. Aku berjalan jinjit menuju kamar utama kami di lantai 2. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah aku adalah pencuri di dalam rumahku sendiri. Aku masuk ke dalam kamar kami. Kamar itu rapi, dingin, dan sepi. Aku segera menuju lemari pakaian besar dari kayu jati yang berdiri kokoh di sudut ruangan. Lemari itu memiliki bagian tengah yang cukup luas, tempat aku biasanya menyimpan koper-koper besar, dan di sanalah aku memutuskan untuk meringkuk. Aku masuk ke dalamnya, menarik pintu kayu berat itu hingga menyisakan celah sekecil benang. Di dalam sini, aroma parfumku sendiri dan deterjen pakaian terasa menyesakan. Aku mengatur napas, mencoba meredam suara detak jantungku yang terdengar seperti genderang perang di telingaku sendiri. Aku menyingkirkan beberapa mantel panjang agar tubuhku tertutup sempurnanya. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin aku hanya ingin membuktikan bahwa aku salah. Mungkin aku hanya ingin melihat Rendra tertidur pula sendirian, sehingga aku bisa keluar dari sini, tertawa, dan meminta maaf karena telah meragukannya. Namun, sekitar pukul 8, suara derit gerbang depan terdengar. Deru mobil Rendra masuk ke garasi. Pintu depan terbuka, lalu ditutup dengan bantingan yang cukup keras. Sebuah gestur yang tidak biasa dilakukan oleh Rendra yang lembut. Langkah kakinya menaiki tangga. Berat, cepat, dan tegas. Tidak ada suara siulan atau gumaman lagu yang biasa dia lakukan. Rendra masuk ke kamar, dan dari celah lemari yang sempit, aku melihat punggungnya. Dia melepas dasinya dengan kasar, lalu melemparnya ke lantai. Dia tidak menyalakan lampu utama, hanya lampu tidur di atas nakas yang memancarkan cahaya kuning temaram. Dia berdiri tepat di depan cermin besar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah yang sama sekali tidak kukenali. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan dia mulai tertawa kecil. Sebuah suara tawa yang kering dan membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Akhirnya, bisiknya pada cermin itu. Malam ini Siska. Malam ini semuanya benar-benar berakhir. Oksigen di dalam lemari ini terasa semakin menipis. Atau mungkin itu hanya perasaanku, karena napas yang tertahan di tenggorokan. Melalui celah sempit di antara 2 pintu kayu jati, aku melihat Rendra masih berdiri di depan cermin.
Ia mulai melepas kemeja kerjanya, menyisakan kaos dalam putih yang terlihat basah oleh keringat, padahal suhu kamar sangat dingin. Ia tidak langsung mandi. Alih-alih menuju kamar mandi, Rendra justru berlutut di samping tempat tidur kami, tepat di sisi tempat aku biasa tidur. Aku mengerutkan dahi. Apa yang dia lakukan? Terdengar suara gesekan kayu yang berat. Rendra menggeser tempat tidur itu beberapa sentimeter hingga karpet di bawahnya tersingkap. Dengan ujung sebuah pisau lipat yang ia keluarkan dari saku celana, ia mulai mencungkil salah satu bilah lantai kayu parket yang terlihat sedikit longgar. Klik. Bilah kayu itu terangkat. Rendra merogoh lubang rahasia itu dan mengeluarkan sebuah kotak besi kecil berwarna hitam. Aku membeku. Selama 5 tahun tinggal di rumah ini, aku tidak pernah tahu ada ruang penyimpanan di bawah lantai kamar kami. Rendra membuka kotak itu. Cahaya lampu tidur memantul dari benda-benda di dalamnya. Dari tempatku meringkuk, aku bisa melihat tumpukan paspor dan beberapa buku tabungan. Ia mengeluarkan salah satu paspor, membukanya, dan mengusap foto di sana dengan ibu jarinya. 1 minggu lagi, Siska. Gumamnya. Hanya 1 minggu lagi, dan kamu tidak akan pernah membebani hidupku lagi. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Paspor itu, aku yakin itu bukan pasporku. Sampulnya berbeda warna. Rendra sedang merencanakan pelarian? Dan apa maksudnya dengan membebani hidupnya? Selama ini akulah yang membantu melunasi cicilan rumah ini dengan gaji manajerku. Tiba-tiba, suara getaran ponsel terdengar di atas nakas. Rendra segera menyambarnya. Ya, aku sudah menyiapkannya. Ucap Rendra ke arah ponsel. Suaranya berubah menjadi sangat teknis dan dingin. Rumah sudah kosong. Siska sedang di Bandung. Dia tidak akan curiga. Cairan itu sudah aku campurkan ke dalam botol suplemen yang biasa dia minum setiap pagi. Begitu dia pulang besok lusa, reaksinya akan terlihat seperti serangan jantung biasa. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan agar jeritanku tidak lolas. Tubuhku gemetar hebat hingga mantel-mantel yang menutupiku berdesir pelan. Aku berdoa dalam hati agar Rendra tidak mendengar suara sekecil apapun dari dalam lemari ini. Ya, dosisnya sudah pas. Tidak akan ada jejak di otopsi. Lanjut Rendra sambil menutup kotak besi itu kembali. Asuransi jiwanya cukup untuk menutupi hutang judiku, dan sisanya bisa kita gunakan untuk memulai hidup baru di Brasil. Pastikan mobil jemputan sudah siap di pelabuhan malam itu. Rendra tertawa kecil, suara tawa yang kini terdengar seperti suara iblis di telingaku. Ia mengembalikan kotak besi itu ke bawah lantai, merapatkan kembali bilah parket, dan menggeser tempat tidur ke posisi semula. Ia kemudian berdiri dan berjalan perlahan menuju lemari. Langkah kakinya terdengar seperti dentuman palu. Duk, duk, duk. Ia berhenti tepat di depan pintu lemari tempatku bersembunyi. Aku bisa melihat ujung sepatu pantofelnya melalui celah di bawah pintu. Tangannya terangkat. Aku melihat bayangannya meraih gagang pintu lemari. Dia ingin mengambil handuk, atau mungkin pakaian ganti. Jika dia membuka pintu ini sekarang, semuanya berakhir. Aku tidak punya senjata. Aku tidak punya jalan keluar. Aku terjebak di dalam peti mati kayu ini, bersama kebenaran yang mematikan. Bab 3. Langkah kaki yang berbeda. Gagang pintu lemari itu berputar. Aku bisa mendengar derit kecil kayu yang tertekan. Cahaya lampu tidur yang kuning mulai merangsek masuk melalui celah yang melebar. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan napas hingga dadaku terasa panas, bersiap untuk konfrontasi yang mungkin akan menjadi akhir hidupku. Namun tepat saat pintu itu terbuka sekitar 5 cm, sebuah suara dentuman keras terdengar dari lantai bawah. Brak! Pintu depan rumah dibanting terbuka. Rendra tersentak, tangannya terlepas dari gagang lemari. Rendra, kau di atas! Teriak sebuah suara parau dari bawah. Itu bukan suara wanita. Itu suara laki-laki yang terdengar kasar dan tidak sabaran. Rendra menggeram rendah, sebuah sumpah serapah meluncur dari bibirnya. Ia berbalik dan setengah berlari keluar kamar tanpa menutup kembali pintu lemari dengan rapat. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang terburu-buru menuruni tangga jati rumah kami. Aku tersengal, menghirup oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-paru yang mulai perih. Tanganku masih gemetar hebat, tapi rasa ingin tahu yang didorong oleh rasa takut yang luar biasa memaksaku untuk tetap melihat. Dengan sangat hati-hati, aku dorong pintu lemari sedikit lebih lebar, hanya cukup untuk melihat ke arah pintu kamar yang terbuka. Suara-suara dari ruang tamu terdengar jelas hingga ke atas. Kau gila ya? Kenapa datang ke sini? Suara Rendra terdengar panik dan marah. Jangan banyak bicara. Mana uangnya? Penagih dari kasino sudah di depan rumahku tadi sore. Mereka bilang jika besok pagi bunganya tidak dibayar, mereka akan mematahkan kakiku. Balas suara asing itu. Sabar bodoh, aku sudah bilang, Siska baru pulang lusa. Suplemen itu butuh waktu untuk bereaksi. Begitu dia dinyatakan meninggal secara alami oleh dokter, klaim asuransi baru bisa cair dalam 2 minggu. Kau tidak bisa menunggu sedikit lagi. Aku menggigit bibirku kuat kenap agar tidak mengerang. Jadi orang ini adalah kaki tangannya? Atau mungkin bandar judinya? 2 minggu itu terlalu lama. Suara pria itu semakin meninggi. Kenapa tidak buat dia kecelakaan saja malam ini? Kau bilang dia di Bandung.
Kenapa tidak kau susul saja dan buat mobilnya masuk jurang? Karena polisi akan menyelidikinya, tolol. Jika dia mati karena gagal jantung di rumahnya sendiri, itu akan dianggap kematian alami. Tidak akan ada pemeriksaan mendalam, sahut Rendra dengan nada meremehkan. Terdengar suara gelas pecah di bawah. Sepertinya mereka sedang bersih tegang. Dengar, kata Rendra lagi. Suaranya kini lebih rendah namun penuh ancaman. Aku butuh malam ini untuk mematangkan semuanya. Pulanglah. Jangan sampai tetangga curiga ada tamu di malam Jumat seperti ini. Aku tidak akan pergi sebelum kau memberiku jaminan. Mana paspor palsu yang kau buat itu? Biar aku yang pegang sebagai jaminan kau tidak akan lari sendirian ke Brazil. Keheningan sesaat menyelimuti rumah. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rendra pasti akan kembali ke atas, ke kamar ini, untuk mengambil kotak besi di bawah lantai itu. Benar saja. Langkah kaki kembali terdengar menaiki tangga. Kali ini lebih berat, seolah-olah Rendra sedang membawa beban amarah yang besar. Aku segera menarik kembali pintu lemari, menutupnya rapat-rapat tanpa suara. Aku kembali meringkuk di balik mantel-mantel panjang, mencoba menyatu dengan bayangan. Detik berikutnya, pintu kamar terbuka lebar. Rendra masuk dengan napas memburu. Ia tidak menuju tempat tidur. Ia berhenti di tengah ruangan. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu seluruh sudut kamar melalui celah lemari. Siska? Gumamnya pelan. Jantungku hampir meledak. Apakah dia menyadari sesuatu? Apakah ada barangku yang bergeser? Atau mungkin dia mencium aroma parfumku yang masih segar di udara? Gagang pintu lemari itu berputar. Aku bisa mendengar derit kecil kayu yang tertekan. Cahaya lampu tidur yang kuning mulai merangsek masuk melalui celah yang melebar. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan napas hingga dadaku terasa panas, bersiap untuk konfrontasi yang mungkin akan menjadi akhir hidupku. Namun tepat saat pintu itu terbuka sekitar 5 cm, sebuah suara dentuman keras terdengar dari lantai bawah. Brak! Pintu depan rumah dibanting terbuka. Rendra tersentak, tangannya terlepas dari gagang lemari. "Rendra, kau di atas!" Teriak sebuah suara parau dari bawah. Itu bukan suara wanita, itu suara laki-laki yang terdengar kasar dan tidak sabaran. Rendra menggeram rendah, sebuah sumpah serapah meluncur dari bibirnya. Ia berbalik dan setengah berlari keluar kamar tanpa menutup kembali pintu lemari dengan rapat. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang terburu-buru menuruni tangga jati rumah kami. Aku tersengal, menghirup oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-paru yang mulai perih. Tanganku masih gemetar hebat, tapi rasa ingin tahu yang didorong oleh rasa takut yang luar biasa memaksaku untuk tetap melihat. Dengan sangat hati-hati, aku mendorong pintu lemari sedikit lebih lebar, hanya cukup untuk melihat ke arah pintu kamar yang terbuka. Suara-suara dari ruang tamu terdengar jelas hingga ke atas. "Kau gila ya? Kenapa datang ke sini?" Suara Rendra terdengar panik dan marah. "Jangan banyak bicara. Mana uangnya? Penagih dari kasino sudah di depan rumahku tadi sore. Mereka bilang jika besok pagi bunganya tidak dibayar, mereka akan mematahkan kakiku." Balas suara asing itu. "Sabar, bodoh. Aku sudah bilang, Siska baru pulang lusa. Suplemen itu butuh waktu untuk bereaksi. Begitu dia dinyatakan meninggal secara alami oleh dokter, klaim asuransi baru bisa cair dalam 2 minggu. Kau tidak bisa menunggu sedikit lagi?" Aku menggigit bibirku kuat agar tidak mengerang. Jadi orang ini adalah kaki tangannya? Atau mungkin bandar judinya? 2 minggu itu terlalu lama. Suara pria itu semakin meninggi. Kenapa tidak buat dia kecelakaan saja malam ini? Kau bilang dia di Bandung. Kenapa tidak kau susul saja dan buat mobilnya masuk jurang? Karena polisi akan menyelidikinya, tolol. Jika dia mati karena gagal jantung di rumahnya sendiri, itu akan dianggap kematian alami. Tidak akan ada pemeriksaan mendalam, sahut Rendra dengan nada meremehkan. Terdengar suara gelas pecah di bawah. Sepertinya mereka sedang bersih tegang. "Dengar," kata Rendra lagi. Suaranya kini lebih rendah namun penuh ancaman. "Aku butuh malam ini untuk mematangkan semuanya. Pulanglah. Jangan sampai tetangga curiga ada tamu di malam Jumat seperti ini. Aku tidak akan pergi sebelum kau memberiku jaminan. Mana paspor palsu yang kau buat itu? Biar aku yang pegang sebagai jaminan kau tidak akan lari sendirian ke Brazil." Keheningan sesaat menjelimuti rumah. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rendra pasti akan kembali ke atas, ke kamar ini, untuk mengambil kotak besi di bawah lantai itu. Benar saja, langkah kaki kembali terdengar menaiki tangga. Kali ini lebih berat, seolah-olah Rendra sedang membawa beban amarah yang besar. Aku segera menarik kembali pintu lemari, menutupnya rapat-rapat tanpa suara. Aku kembali meringkuk di balik mantel-mantel panjang, mencoba menyatu dengan bayangan. Detik berikutnya pintu kamar terbuka lebar. Rendra masuk dengan napas memburu. Ia tidak menuju tempat tidur. Ia berhenti di tengah ruangan. Aku bisa merasakan tatapannya menyapu seluruh sudut kamar melalui celah lemari. "Siska," gumamnya pelan. Jantungku hampir meledak. Apakah dia menyadari sesuatu? Apakah ada barangku yang bergeser? Atau mungkin dia mencium aroma parfumku yang masih segar di udara? Bab 4. Tamu malam Jumat. Duniaku serasa menciut menjadi seukuran kotak kayu ini. Di balik pintu lemari, aku bisa merasakan hawa kemarahan Rendra yang memancar di tengah kamar. Ia berdiri mematung. Keheningan yang tercipta jauh lebih menakutkan daripada suara bentakan di bawah tadi. "Siska, apa kau benar-benar di Bandung?" Bisiknya lagi, hampir seperti disisan ular. Aku mendengar langkah kakinya mendekati meja rias. Kriat, suara laci ditarik. Ia pasti sedang memeriksa pasporku atau perhiasanku. Ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar tidak membawa semua barang berhargaku. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal, namun paling kutakuti saat ini muncul dari genggamanku. Zzz, zzz. Ponselku bergetar. Layarnya menyala terang di dalam kegelapan lemari.
menyinari wajarku yang basah oleh peluh. Nama yang tertera di sana adalah Mas Rendra. Dia sedang menelponku. Dia ingin memastikan di mana posisiku sekarang. Aku segera menekan ponsel itu ke dadaku, mencoba meredam getarannya dengan daging dan tulangku sendiri. Sial, aku lupa mematikannya. Setiap detak-detak getaran itu terasa seperti dentuman meriam di dalam ruang sempit ini. Di luar, Rendra terdiam. Aku tahu dia sedang menempelkan ponsel di telinganya, mendengarkan nada sambung, sambil matanya mencari asal suara getaran yang samar. Kau di sini kan? Suaranya kini terdengar sangat dekat. Hanya selembar kayu jati yang memisahkan wajah kami. Bzz, bzz. Panggilan itu berakhir, namun keheningan setelahnya jauh lebih menyiksa. Aku bisa mendengar suara napas Rendra yang berat tepat di depan pintu lemari. Ia pasti mendengar suara halus tadi. Rendra, cepatlah. Kenapa lama sekali? Teriak pria di bawah, memecah ketegangan. Diam kau, balas Rendra berteriak ke arah pintu kamar. Namun matanya, aku bisa merasakannya, masih terpaku pada lemari ini. Perlahan, aku melihat bayangan tangan melalui celah bawah pintu. Ia tidak membuka pintu lemari. Alih-alih, ia mulai meraba bagian atas lemari, mencari sesuatu. Kemudian, terdengar suara kunci diputar di pintu kamar. Ia ingin mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dia ingin menyelesaikan ini secara pribadi. Rendra berjalan kembali ke tempat tidur, menggesernya dengan kasar, lebih kasar dari sebelumnya. Suara kayu parket yang dicungkil terdengar lagi. Ia mengambil kotak besi itu, tapi bukannya membawanya turun, ia malah mengeluarkan isinya di atas kasur. Aku bisa memastikan bahwa ponsel itu masih di genggamanku. Dia merasakan hawa kemarahan Rendra yang memancar di tengah kamar. Keheningan yang tercipta jauh lebih menakutkan daripada suara bentakan di bawah tadi. Siska, apa kau benar-benar di Bandung? Bisiknya lagi, hampir seperti disisan ular. Aku mendengar langkah kakinya mendekati meja rias. Kriet, suara laci ditarik. Ia pasti sedang memeriksa pasporku atau perhiasanku. Ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar tidak membawa semua barang berhargaku. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal, namun paling kutakuti saat ini muncul dari genggamanku. Bzz. Ponselku bergetar. Layarnya menyala terang di dalam kegelapan lemari, menyinari wajahku yang basah oleh peluh. Nama yang tertera di sana adalah Mas Rendra. Dia sedang menelponku. Dia ingin memastikan di mana posisiku sekarang. Aku segera menekan ponsel itu ke dadaku, mencoba meredam getarannya dengan daging dan tulangku sendiri. Sial, aku lupa mematikannya. Setiap detak-detak getaran itu terasa seperti dentuman meriam di dalam ruang sempit ini. Di luar, Rendra terdiam. Aku tahu dia sedang menempelkan ponsel di telinganya, mendengarkan nada sambung, sambil matanya mencari asal suara getaran yang samar. Kau di sini kan? Suaranya kini terdengar sangat dekat. Hanya selembar kayu jati yang memisahkan wajah kami. Bzz. Panggilan itu berakhir, namun keheningan setelahnya jauh lebih menyiksa. Aku bisa mendengar suara napas Rendra yang berat tepat di depan pintu lemari. Rendra, cepatlah. Kenapa lama sekali? Diam kau, balas Rendra berteriak ke arah pintu kamar. Namun matanya, aku bisa merasakannya, masih terpaku pada lemari ini. Perlahan, aku melihat bayangan tangan melalui celah bawah pintu. Ia tidak membuka pintu lemari. Alih-alih, ia mulai meraba bagian atas lemari, mencari sesuatu. Kemudian, terdengar suara kunci diputar di pintu kamar. Ia ingin mengunci pintu kamarnya dari dalam. Dia ingin mengunci pintu kamarnya dari dalam. Rendra berjalan kembali ke tempat tidur, menggesernya dengan kasar, lebih kasar dari sebelumnya. Suara kayu parket yang dicungkil terdengar lagi. Ia mengambil kotak besi itu, tapi bukannya membawanya turun. Ia malah mengeluarkan isinya di atas kasur. Kalau dia ada di sini, dia harus melihat ini sebelum mati. Gumam Rendra. Dari celah, aku melihatnya mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebuah suntikan. Ia tidak hanya mengandalkan suplemen yang dicampur racun. Ia sepertinya sudah menyiapkan rencana cadangan jika aku tiba-tiba pulang lebih awal. Siska, aku tahu kau bisa mendengarku, katanya dengan suara normal, seolah sedang berbicara padaku saat sarapan. Keluar sekarang, dan aku berjanji semuanya akan berlangsung cepat. Jangan buat aku harus mencarimu ke dalam lubang semut. Ia mulai berjalan mengelilingi kamar, memukul-mukul dinding dengan gagang pisau lipatnya. Tuk, tuk, tuk. Suara itu semakin mendekat ke arah lemari. Aku menyadari satu hal, pria di bawah sana adalah ancamannya, tapi Rendra adalah eksekutornya. Dan sekarang, dia sedang bermain permainan kucing dan tikus denganku. Tepat saat ujung pisau lipatnya menyentuh permukaan pintu lemari, suara kaca pecah kembali terdengar dari lantai bawah, diikuti oleh teriakan kesakitan. Rendra, tolong, ada orang lain di sini. Mereka membawa senjata. Rendra tersentak. Rencana matangnya mulai berantakan. Ia tidak punya pilihan untuk meninggalkan kamar. Ia menyambar kotak besinya, membuka kunci pintu kamar, dan berlari turun. Sialan, siapa lagi sekarang? Begitu suaranya menjauh, aku menyadari ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku harus keluar dari lemari ini. Tapi kemana? Kamar terkunci dari luar, atau aku harus melompat dari balkon? Aku keluar dari lemari dengan tubuh yang hampir lumpuh karena kram. Paru-paruku terasa terbakar saat menghirup udara kamar yang meski pengap, jauh lebih lega daripada oksigen di balik tumpukan mantel tadi. Aku tidak punya waktu untuk mengadu. Di bawah, suara teriakan dan benturan fisik semakin menjadi-jadi. Aku berlari ke arah pintu kamar, namun sia-sia. Rendra telah mengunci pintu dari luar saat dia bergegas turun. Aku terjebak. Pandanganku beralih ke pintu kaca yang menuju balkon. Hujan masih turun, namun tidak terlalu deras. Aku membukanya pelan, mencoba meminimalisir derit engsel. Angin malam yang dingin menusuk kulitku yang basah oleh keringat dingin. Aku melangkah keluar dan merunduk di balik pagar balkon yang terbuat dari beton. Dari sini, aku bisa melihat halaman depan rumah melalui celah tanaman rambat. Sebuah mobil hitam besar terparkir menghalangi gerbang. Dua pria berjaket kulit berdiri di dekat pintu depan, sementara satu orang lagi sedang menyeret pria asing yang tadi berteriak, rekan Rendra, keluar dari rumah dengan kasar.
Di mana dia? Teriak salah satu pria berjaket kulit. Rendra, keluar kau atau kutembak kaki kawanmu ini. Rendra muncul di ambang pintu bawah. Aku bisa melihat kepalanya dari posisiku di atas. Dia memegang kotak besi hitam itu dengan erat di dada, seolah itu adalah nyawanya. Aku punya uangnya, lepaskan dia, teriak Rendra. Suaranya gemetar, tidak sedingin saat dia bicara padaku di kamar tadi. Dia ketakutan. Uangmu tidak cukup, Rendra. Bunga dari kasino di Makau bukan urusan kecil. Bos ingin kau memberikan jaminan yang kau janjikan. Mana istrimu? Kau bilang dia punya asuransi jiwa senilai 5 miliar yang bisa dipindah tangankan. Jantungku serasa jatuh ke lambung. Jadi, Rendra bukan hanya berniat membunuhku untuk melunasi hutang, tapi dia sudah menjual kematianku sebagai jaminan kepada sindikat ini. Aku bukan lagi istrinya. Aku adalah polis asuransi berjalan di mata mereka. Dia di Bandung. Aku butuh 2 hari untuk menyelesaikannya, sahut Rendra. Kau bohong. Pria berjaket kulit itu menunjuk ke arah jendela kamar atas, tepat ke arahku. Aku segera merunduk lebih dalam, menekan wajahku ke lantai balkon yang kasar. Lampu tidur di kamarmu menyala. Kami melihat bayangan seseorang di balik tirai tadi. Bahwa dia turun sekarang atau kami masuk dan menjemputnya sendiri. Rendra terdiam. Keheningan itu jauh lebih mengerikan daripada suara hujan. Aku tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tahu aku ada di sini. Dia tahu aku telah mendengar semuanya. Jika dia membawaku turun sekarang, dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Baik, baik. Suara Rendra terdengar pecah. Tunggu di sana. Aku akan membawanya turun. Tapi jangan sakiti aku. Langkah kaki terdengar berlari menaiki tangga dengan membabi buta. Duk, duk, duk. Aku panik. Aku tidak bisa masuk kembali ke kamar, karena Rendra akan masuk melalui pintu depan. Aku menatap pagar balkon. Ada pipa pembuangan air di sudut kiri yang menuju ke arah taman samping yang gelap. Itu sangat tinggi dan licin karena hujan, tapi tetap tinggal di sini berarti mati. Saat kunci pintu kamar diputar dengan kasar dari dalam, aku memanjat pagar balkon. Aku menggantungkan tubuhku, mencari pijakan pada pipa besi yang dingin. Brak! Pintu kamar terbuka. Aku bisa mendengar suara napas memburu Rendra saat dia masuk ke kamar dan menyadari balkon terbuka. Siska, aku tahu kau di sana. Jangan lari. Tanganku tergelincir dari pipa. Aku jatuh tersungkur ke atas semak-semak di bawah dengan rasa sakit yang menusuk pergelangan kakiku. Namun aku tidak berani berteriak. Aku merangkak di bawah kegelapan semak. Tepat saat Rendra menjulurkan kepalanya dari balkon atas, menatap liar ke arah kegelapan malam. Pergelangan kaki kiriku berdenyut hebat. Rasa panas menjalar hingga ke lutut. Aku mencoba bangkit. Namun setiap kali tumpuanku berikan, rasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum memaksaku kembali jatuh ke tanah yang becek. Aku terengah-engah, mencoba meredam suara napas agar tidak terdengar oleh Rendra yang masih berada di atas balkon. Siska, keluar kau! Mereka akan membunuhku jika kau tidak turun! Teriak Rendra. Suaranya bukan lagi suara suami, melainkan suara binatang yang terpojok. Di halaman depan, aku mendengar pintu mobil hitam itu ditutup dengan keras. Lama sekali, Rendra. Kami masuk sekarang. 2 pasang sepatu berat melangkah di atas aspal garasi, menuju pintu samping yang hanya berjarak beberapa meter dari semak-semak tempatku bersembunyi. Cahaya senter mulai membelah kegelapan taman samping. Sinar putihnya menyapu dedaunan, memantul di tetesan hujan, dan perlahan bergerak menuju arahku. Aku merangkak, menggunakan sikut dan lutut kanan sebagai tumpuan. Tanah basah mengotori gaun tidurku. Aroma tanah dan lumut memenuhi indera penciumanku. Oksigen terasa menipis, bukan karena ruang yang sempit, tapi karena rasa takut yang mencekik tenggorokanku. Cek taman samping, dia mungkin lompat, perintah salah satu pria dari arah depan. Cahaya senter itu kini hanya berjarak 2 meter dariku. Aku bisa melihat bayangan kaki pria itu di balik semak. Aku menahan napas, memejamkan mata, berharap kegelapan malam benar-benar menyembunyikan keberadaanku. Tiba-tiba, suara Rendra terdengar dari dalam rumah, di lantai bawah. Jangan tembak, dia ada di bawah, aku melihatnya tadi. Pengkhianatan itu lengkap sudah. Rendra tidak hanya menyerahkanku, dia menunjukkan lokasiku. Pria di dekatku mengalihkan senternya tepat ke arah semak-semak. Hei, ada gerakan di sini. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, aku memaksakan diri berdiri, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di kaki. Aku berlari tertatih-tatih menuju gudang kecil di pojok taman. Pintu gudang itu tidak terkunci. Aku menyelinap masuk dan segera menguncinya dari dalam, tepat saat peluru pertama menghantam pintu kayu itu. Dor! Suaranya memekakkan telinga di kesunyian malam Jumat ini. Kayu pintu itu pecah, serpihannya mengenai bahuku. Aku merosot ke lantai gudang yang gelap, dikelilingi oleh bau oli dan mesin pemotong rumput tua.
Gudang ini adalah jalan buntu. Tidak ada jendela, hanya pintu kayu yang rapuh. Di luar, aku mendengar langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu. Siska, buka pintunya. Itu suara Rendra. Dia sudah berada di luar bersama pria-pria itu. Ikuti saja apa kata mereka. Nanti kita bicarakan baik-baik. Aku akan memastikan kau tidak akan sakit. Kau pembohong, Rendra. Teriakku, suaranya pecah oleh tangis. Aku mendengar semuanya. Aku mendengar soal racun itu. Aku mendengar soal asuransi itu. Hening sejenak. Rendra terdiam di balik pintu. Rahasianya gini telancang bulat. Kalau begitu, suara Rendra berubah menjadi sangat dingin dan tanpa emosi. Kau benar-benar tidak boleh keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Aku mendengar suara benda berat diletakkan di depan pintu. Mereka tidak mencoba mendobrak lagi. Mereka sedang membarikade pintu gudang dari luar. Kemudian, tercium bau yang sangat menyengat. Bau yang sering dibawa Rendra pulang ke rumah akhir-akhir ini. Bau minyak tanah. Panas mulai merayap masuk melalui celah pintu. Bau minyak tanah itu kini bercampur dengan aroma asap yang menyesakkan. Mereka benar-benar membakar pintu depan gudang. Aku terbatuk, menutup hidungku dengan sobekan bawah gaun tidurku yang sudah kotor. Maafkan aku, Siska. Ini murni bisnis. Suara Rendra terdengar samar dari balik kobaran api yang mulai membesar. Kebakaran karena korsleting mesin pemotong rumput di gudang. Itu alasan yang masuk akal untuk pihak asuransi. Aku memutar tubuh, mencari apa saja yang bisa menyelamatkanku. Gudang ini sempit, penuh dengan rak besi berkarat dan kardis-kardis bekas. Di pojok ruangan, di bawah tumpukan karung pupuk tua, aku melihat sesuatu yang janggal. Lantai semen di sana tidak rata. Ada sebuah palet kayu yang tampak sengaja diletakkan untuk menutupi sesuatu. Dengan sisa tenaga, aku menggeser karung-karung itu. Tanganku perih terkena gesekan, tapi adrenalin mengalahkan rasa sakit. Di bawah palet itu, aku menemukan sebuah penutup besi. Semacam pintu lubang pembuangan atau akses pipa air lama yang sudah tidak digunakan. Aku mencoba menarik pegangannya. Macet. Karat telah menyatukan besi itu dengan bingkainya. Di luar, suara api melahap kayu terdengar semakin rakus. Kretak. Bum. Atap gudang mulai mengeluarkan suara retakan. Asap hitam mengepul tebal, membuat pandanganku mulai kabur. Aku butuh pengungkit. Mataku tertuju pada sebuah linggis kecil yang tergantung di rak perkakas. Aku menyambarnya, lalu sekuat tenaga menyelipkan ujungnya ke celah pintu besi di lantai. Ayo, kumohon, bisikku parau. Trak! Pintu besi itu terbuka sedikit. Bau lembab dan udara dingin dari bawah sana menyeruak keluar. Aku terus mengungkitnya hingga celahnya cukup besar untuk tubuhku masuk. Di dalam lubang itu, ternyata terdapat lorong beton sempit. Saluran drainase tua yang mengarah keluar pagar belakang rumah, menuju selokan besar di balik tembok. Tepat saat aku hendak melompat masuk, aku melihat sebuah tas kecil tersangkut di pinggiran lubang itu. Tas pinggang milik Rendra yang sering ia bawa saat proyek luar kota. Aku membukanya dengan cepat. Di dalamnya bukan uang. Ada sebuah alat perekam suara digital, beberapa lembar foto seorang wanita yang bukan aku dengan seorang anak kecil di sebuah taman, dan sebuah paspor asli milik Rendra dengan nama yang berbeda. Adrian Wijaya. Jantungku berdegup kencang. Rendra, atau Adrian, bukan hanya seorang pejudi. Dia adalah seorang penipu ulung yang memiliki keluarga lain. Foto-foto itu, dia berencana melarikan diri bukan hanya dari hutang, tapi untuk kembali ke kehidupan aslinya setelah menguras hartaku dan memalsukan kematiannya sendiri sebagai Rendra. Rendra! Teriak pria berjaket kulit dari luar. Cepat pergi. Apinya sudah terlalu besar. Warga bisa melihat. Tunggu. Aku harus memastikan dia tidak berteriak lagi. Sahut Rendra. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku menjatuhkan diri ke dalam lubang gelap itu, tepat saat pintu utama gudang ambruk dimakan api. Aku merayap di dalam lorong beton yang sempit dan basah, membiarkan kegelapan dan air selokan membungkus tubuhku. Aku masih memegang alat perekam dan paspor itu erat-erat di dadaku. Ini bukan lagi sekadar pelarian diri. Ini adalah pengumpulan bukti untuk menghancurkan pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku sambil merencanakan pemakamanku. Aku merayap keluar dari lubang beton dengan nafas tersengal. Tubuhku basah kuyup, berlumuran lumpur selokan yang berbau busuk. Di belakangku, cahaya kemerahan dari gudang yang terbakar menyinari langit malam Jumat yang kelabu.
Suara sirine pemadam kebakaran terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Tetangga pasti sudah menyadari ada yang tidak beres. Aku tersungkur di rerumputan liar di balik tembok belakang rumahku. Pergelangan kakiku yang cedera kini terasa mati rasa karena dinginnya air. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Rendra dan sindikat itu masih ada di depan sana. Tiba-tiba, ponsel di saku gaun tidurku bergetar hebat. Layarnya yang retak menyala, menyilaukan mataku di tengah kegelapan selokan. Bukan panggilan dari Rendra. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Jangan menoleh ke belakang, terus merangkak ke arah pohon beringin di ujung gang. Aku tahu apa yang suamimu lakukan. Jika ingin hidup, ikut instruksiku. Darahku serasa membeku. Siapa lagi ini? Apakah ini jebakan lain? Ataukah pria berjaket kulit tadi memiliki rekan yang mengawasiku dari jauh? Aku menatap ke arah pohon beringin besar yang berdiri angker di ujung gang sempit. Di bawah bayangannya yang pekat, sebuah mobil sedan tua berwarna abu-abu terparkir tanpa lampu menyala. Ponselku bergetar lagi. Rendra tidak sendirian merencanakan ini. Dia punya asuransi lain jika rencana kasino gagal. Cepat masuk ke mobil, atau biarkan mereka menemukanmu dalam hitungan detik. Aku menoleh ke arah tembok rumah. Aku bisa melihat cahaya senter melompat-lompat di atas pagar beton. Mereka sedang mencariku. Suara teriakan kasar Rendra terdengar memerintahkan anak buah sindikat itu untuk menyisir area belakang. Dengan sisa tenaga, aku menyeret tubuhku, bersembunyi di balik tempat sampah besar, lalu berlari tertatih-tatih menuju mobil itu. Pintu penumpang terbuka secara otomatis tepat saat aku mencapainya. Aku jatuh ke dalam kursi jok kain yang dingin. Tundukkan kepalamu. Suara seorang wanita, tajam dan penuh perintah. Dia segera menginjak gas sebelum aku sempat melihat wajahnya. Mobil itu meluncur tanpa suara di atas aspal yang basah. Aku meringkuk di lantai mobil, memeluk tas pinggang berisi paspor palsu Rendra. Siapa? Siapa kamu? Tanyaku dengan suara serak, hampir habis karena asap. Wanita itu melirik melalui spion tengah. Matanya terlihat dingin namun waspada. Namaku Maya. Aku adalah istri di dalam foto yang kau temukan di tas itu. Aku terperangah. Aku teringat foto wanita dan anak kecil di taman yang kutemukan di lubang tadi. Rendra atau Adrian meninggalkan kami di Surabaya 3 tahun lalu setelah menguras tabungan pendidikan anakku. Lanjut Maya, suaranya bergetar karena amarah yang terpendam. Aku sudah melacaknya berbulan-bulan. Aku tahu dia mendekatimu untuk menjarah hartamu, sama seperti yang dia lakukan padaku. Bedanya, kali ini dia butuh kau mati untuk menutupi hutang judinya yang sudah tidak terkendali. Aku menatap wanita di depanku. Kami adalah 2 orang asing yang dipersatukan oleh atu pria iblis yang sama. Dia punya alat perekam di tasnya, kataku sambil menyerahkan tas pinggang itu dengan tangan gemetar. Maya mengambilnya, matanya berkilat saat melihat paspor Adrian Wijaya. Ini yang aku butuhkan. Dia pikir dia bisa menghilang begitu saja, tapi dia lupa bahwa wanita yang dikhianati punya ingatan yang lebih panjang daripada keberuntungan judinya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam besar, mobil sindikat tadi, muncul dari persimpangan dan mulai membuntuti kami. Mereka menyalakan lampu jauh, membutakan pandangan kami dari belakang. Mereka menemukan kita. Kuma Maya menggenggam setir lebih erat. Pegang-pegangan pintu Siska. Malam ini, kita akan membuat Adrian menyesal pernah memilih kita sebagai targetnya. Deru mesin di belakang kami terdengar seperti raungan binatang buas yang kelaparan. Mobil hitam milik sindikat itu terus menghantam bumper belakang mobil Maya, menciptakan guncangan yang membuat kepalaku terbentur kaca jendela. Di bawah lampu jalanan yang berkedip, aku bisa melihat wajah Rendra di kursi penumpang mobil pengejar. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol saat ia berteriak pada supirnya untuk terus menabrak kami. "Dia gila! Dia benar-benar ingin membunuh kita semua!" teriakku sambil mencengkram sabuk pengaman. "Dia panik, Siska. Dia tahu jika kita sampai ke markas polisi dengan paspor dan rekaman itu, hidupnya berakhir." Maya membalas, matanya fokus menembus hujan yang semakin deras. Maya membanting setir ke kanan, masuk ke sebuah area proyek pembangunan jalan layang yang penuh dengan pembatas beton dan tumpukan material. Ini adalah labirin maut. Mobil hitam itu tak menyerah. Mereka memepet kami ke sisi kiri, mencoba menjepit mobil kami ke dinding beton. Kret! Suara gesekan logam dengan beton memekakkan telinga. Percikan api memercik di samping wajahku. Maya menginjak rem mendadak, membuat mobil pengejar meluncur melampaui kami. Tanpa membuang waktu, ia memutar balik mobil dengan manuver tajam, namun Rendra ternyata lebih nekat. Ia merebut kemudi dari supirnya dan menghantamkan mobil hitam itu tepat ke pintu samping pengemudi kami. Duak! Mobil kami terpental, berputar 2 kali di atas aspal basah sebelum akhirnya terhenti setelah menabrak tumpukan semen. Kantung udara, airbag, mengembang dengan ledakan kecil.
Duniamu mendadak putih dan sunyi. Hanya ada suara berdenging panjang di telingaku. Aku terbatuk, mencoba mendorong kantung udara yang mengempis. Di sampingku, Maya terkulai lemas. Kepalanya berdarah terkena pecahan kaca, namun ia masih bernafas. Aku melihat keluar jendela yang retak. Mobil hitam itu berhenti 10 meter di depan kami. Rendra keluar dari mobil. Ia memegang sebuah pistol, mungkin milik salah satu pria sindikat itu. Ia berjalan tertatih, seragamnya kotor. Wajahnya yang dulu selalu tampak rapih kini hancur oleh kegilaan. "Keluar, Siska! Keluar dan berikan tas itu!" teriaknya. Suaranya serak, bercampur dengan isak tangis yang mengerikan. "Kau menghancurkan segalanya. Aku hanya butuh uang itu untuk membayar mereka. Setelah itu aku akan pergi. Kenapa kau harus ikut campur?" Aku meraba ke bawah kursi, mencari sesuatu untuk membela diri. Tanganku menyentuh linggis kecil yang tadi kubawa dari gudang. Aku menggenggamnya erat. Adrenalin mengalirkan kekuatan palsu ke tubuhku yang remuk. "Aku bukan barang jaminanmu, Rendra, atau Adrian, atau siapapun namamu," teriakku dari dalam mobil. "Jangan panggil aku dengan nama itu." Ia melepaskan satu tembakan ke udara. Dor! Rendra sampai di samping mobil. Ia menarik pintu penumpang dengan kasar hingga engselnya yang rusak terlepas. Ia menodongkan senjata tepat ke wajahku. Namun matanya beralih ke arah Maya yang mulai sadar di kursi pengemudi. Rendra membeku. Pistol di tangannya bergetar. "Maya," bisiknya. Suaranya mendadak mengecil. "Bagaimana bisa kau? Kau pikir aku sudah mati kelaparan bersama anakmu, Adrian?" Maya bersuara, lirih namun tajam seperti sembilu. Ia mengangkat ponselnya yang masih menyala, menunjukkan layar yang sedang melakukan live streaming ke media sosial, dan tersambung langsung dengan layanan darurat. "Seluruh dunia sedang melihatmu sekarang. Polisi hanya berjarak 2 menit dari sini." Rendra menoleh ke belakang, ke arah kejauhan di mana lampu biru dan merah mulai membelah kegelapan malam. Para pria sindikat yang tadi bersamanya segera memutar balik mobil mereka dan kabur, meninggalkan Rendra sendirian di tengah kepungan yang ia buat sendiri. Suara sirine polisi terdengar semakin dekat, memecah kesunyian area proyek yang mencekam. Lampu merah biru mulai memantul di genangan air hujan di sekitar kami. Rendra panik. Wajahnya yang semula penuh ancaman, kini berubah menjadi topeng ketakutan yang menyedihkan. "Tidak, tidak boleh seperti ini," raungnya. Ia menjangkau ke dalam mobil, mencengkram bahuku dengan kasar, dan menyeret tubuhku keluar dari kursi yang hancur. Ujung pistolnya menekan pelipisku. Ia menggunakan tubuhku sebagai perisai manusia saat 2 mobil polisi berhenti dengan derit ban yang tajam di depan kami. "Mundur, atau aku tembak dia!" teriak Rendra pada petugas yang mulai keluar dengan senjata tertuju padanya. Aku bisa merasakan nafas Rendra yang memburu di telingaku. Bau keringat dan bau hangus dari gudang yang terbakar masih menempel kuat padanya. Tangannya yang memegang pistol bergetar hebat. Di depanku, Maya merangkak keluar dari kursi pengemudi, bersandar pada pintu mobil yang ringsek sambil menatap Rendra dengan kebencian murni. "Lepaskan dia, Adrian," suara Maya terdengar dingin. "Sudah berakhir. Kau tidak punya tempat untuk lari lagi." "Diam kau Jalang, kau yang membawa mereka ke sini!" Rendra berteriak histeris. Ia mulai menyeretku mundur menuju tepian jembatan layang yang belum selesai dibangun. Di belakang kami, hanya ada kegelapan dan ketinggian 10 meter menuju aspal di bawah. Saat itulah, aku teringat tas pinggang yang masih melingkar di lenganku. Tas yang berisi rekaman suara, paspor palsu, dan satu benda lagi yang tadi sempat kurasakan, namun belum sempat kuperiksa. Sebuah alat kejut listrik, stun gun, kecil milik Maya yang terselip di kantong rahasia tas tersebut. Dengan gerakan perlahan yang tersembunyi di balik tubuhku, aku merogoh kantong itu. "Rendra," bisikku, suaranya kini tenang secara tidak wajar. "Ingat suplemen yang kau siapkan untukku? Yang kau bilang akan membuatku kena serangan jantung?" Rendra mengernyit. Konsentrasinya terpecah sesaat. "Apa maksudmu?" "Aku sudah menukarnya pagi tadi dengan vitamin biasa. Aku sudah lama curiga padamu. Kebohonganku meluncur begitu saja untuk memancing amarahnya." "Kau, sialan!" Rendra berteriak, dan sedetik itu juga, ia menjauhkan sedikit pistolnya dari pelipisku karena emosi. Itulah celah yang kubutuhkan. Aku memutar tubuhku, dan menekan alat kejut listrik itu tepat ke lehernya. Bzzz! Suara arus listrik yang tajam terdengar di keheningan malam.
Tubuh Rendra kejang seketika. Matanya membelalak, dan pistol di tangannya terjatuh ke aspal dengan suara denting logam. Ia terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan di tepi jembatan yang tak berpagar. Aku mencoba meraih bajunya untuk menariknya kembali. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin dia membusuk di penjara atas apa yang ia lakukan. Namun, kain kemejanya yang basah terlepas dari genggamanku. Dengan satu teriakan tertahan, Rendra jatuh ke kegelapan di belakangnya. Dung. Suara jatuh yang berat itu mengakhiri segalanya. Polisi segera mengerumuniku dan Maya. Aku jatuh terduduk di atas aspal yang kasar, membiarkan hujan membasuh sisa-sisa ketakutan dari kulitku. Maya mendekat, duduk di sampingku, dan menggenggam tanganku yang masih gemetar. Kami tidak bicara. Kami hanya menatap langit malam Jumat yang perlahan mulai memudar menuju subuh. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, aku mengetahui bahwa Rendra selamat dari jatuh tersebut. Namun kedua kakinya lumpuh permanen. Ia tidak akan pernah bisa lari lagi, baik dari hukum maupun dari bayang-bayang kedua istri yang dikhianatinya. Aku pulang ke rumah kami saat matahari mulai terbit. Rumah itu masih berdiri, namun gudang di belakang telah menjadi abu. Aku masuk ke kamar utama, membuka pintu lemari tempat semuanya dimulai, dan mengeluarkan koper perakku. Aku tidak pergi ke Bandung. Aku pergi untuk memulai hidup yang baru, di mana tidak akan ada lagi rahasia di balik pintu lemari, dan tidak akan ada lagi orang lain yang mengatur nafas dan detak jantungku selain diriku sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.